Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar Ananda pada pagi hari ini? Semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam perlindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, menyayangi dan menghormati kedua orang tua, menghormati Bapak Ibu guru, serta saling menghargai sesama teman. Baik Anandaku yang dibanggakan, bertemu kembali dengan Ibu Eva Purwanti. Kita masih belajar bahasa Indonesia bersama kelas 8 semester 2 ini. Materi kita kali ini adalah struktur dan kebahasaan teks persuasi. Nah, sebelum memulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran kita ini berjalan sesuai dengan harapan kita. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini adalah 3.14, menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, yaitu lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah: pertama, mengidentifikasi struktur teks persuasi, dan yang kedua, mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks persuasi. Adapun struktur teks persuasi adalah pertama yaitu pengenalan isu, kemudian rangkaian argumen, ketiga yaitu pernyataan ajakan, dan yang keempat adalah penegasan kembali. Ini merupakan struktur teks persuasi. Baik, akan Ibu jelaskan satu persatu mengenai keempat struktur teks persuasi ini. Yang pertama adalah pengenalan isu, yakni berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraannya itu. B. Rangkaian argumen, yakni berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen itu. Jadi, di rangkaian argumen ini ada sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen yang sudah disampaikan di dalam pengenalan isu. C. Pernyataan ajakan, yakni sebagai inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengar ya untuk melakukan sesuatu. Nah, pernyataan itu mungkin disampaikan secara tersurat maupun tersirat. Adapun kehadiran argumen berfungsi untuk mengarahkan dan memperkuat ajakan-ajakan itu. D. Yaitu penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya yang biasanya ditandai oleh ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, oleh karena itulah. Nah, anak-anakku yang dibanggakan, 4 struktur teks persuasi ini yang harus Ananda pahami. Baik, mari kita berlatih menentukan struktur teks persuasi. Ananda sudah siap semua? Kalau sudah, perhatikan teks berikut. Buanglah sampah pada tempatnya. Pertama yaitu pengenalan isu. Tadi sudah disampaikan bahwa pengenalan isu ini yaitu pengantar umum atau penyampaian masalah yang menjadi dasar. Itu pengenalan isu yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan kita. Contoh, sampah merupakan isu yang cukup meresahkan di Indonesia. Rasanya masih terlalu banyak sampah kecil berserakan di sekitar kita. Terkadang banyak orang menyepelekan bahwa sampah kecil itu tanpa mengetahui dampak yang akan ditimbulkannya. Sekecil apapun, sampah ya sampah. Nah, di sini merupakan pengenalan isu pengantar umum. Di sini membicarakan tentang sampah yang cukup meresahkan masyarakat Indonesia. Kedua yaitu rangkaian argumen. Rangkaian argumen ini merupakan bagian struktur yang berisi sejumlah pendapat
atau argumen mengenai isu yang dikemukakan dan diperkuat oleh bagian fakta untuk mendukungnya. Nah, di sini contohnya, sampah yang kita buang di mana saja tidak akan hilang sendiri. Apalagi jika sampah tersebut merupakan sampah anorganik atau sampah yang tidak dapat diuraikan oleh tanah. Namun, bukan berarti kita dapat membuang sampah organik kemana saja. Sampah terurai tetap tidak akan menghilang secara instan. Membuang sampah di mana saja tetap berisiko mengundang penyakit yang tidak diinginkan. Belum lagi dampak langsung yang membuat kita tidak nyaman. Baunya akan sampai ke hidung kita, juga yang membuangnya. Sebelum mengeluh, keluhkanlah diri sendiri yang tidak membuang sampah ke tempatnya. Nah, di sini terdapat pendapat atau argumen yang mendukung isu atau mengenai isu yang dikemukakan. Ini ada faktanya di sini. Berikutnya yaitu pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan ini merupakan bagian inti teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Contohnya di sini, oleh karena itu, buanglah. Nah, ini pernyataan ajakan di sini. Buanglah. Oleh karena itu, buanglah sampah pada tempatnya. Sesederhana itu, maka berbagai dampak negatifnya akan terhindarkan. Hargailah orang-orang yang selama ini berjasa menjaga kebersihan. Mereka bangun dan bekerja jauh lebih awal dari kita. Kedinginan, kelelahan karena ulah kita yang membuang sampah sembarangan. Nah, di sini ada pernyataan ajakan. Dan yang terakhir yaitu penegasan kembali. Ini merupakan bagian struktur yang berisi penekanan untuk meyakinkan kembali pembaca terhadap pernyataan pendapat dan ajakan yang telah disampaikan sebelumnya. Contoh kalimatnya adalah, menghargai mereka sama dengan kita menghargai diri sendiri. Karena saat kita membuang sampah sembarangan, kita akan menjadi pribadi yang kotor seperti sampah itu sendiri. Mari buang sampah pada tempatnya dan jagalah kebersihan. Nah, bagian ini berisi penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya yang ditandai oleh kata penghubung. Di sini ada misalkannya, karena saat ini kita membuang sampah sembarangan, kita akan menjadi pribadi yang kotor seperti sampah itu sendiri. Mari buang sampah. Nah, ini penegasan kembali. Demikian anakku, strukturnya, pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Nah, sekarang kita masuk kembali ke pengertian unsur kebahasaan. Nah, unsur kebahasaan adalah unsur-unsur terkait kaidah kebahasaan dalam bahasa Indonesia yang terdapat dalam sebuah teks persuasi. Kaidah kebahasaan ini yang berfungsi sebagai penanda utama teks persuasif, yakni terdapat pernyataan-pernyataan yang mengandung ajakan, dorongan, rujukan, dan sejenisnya. Nah, anandaku sekalian, apa saja unsur-unsur kebahasaan tersebut? Pertama, yaitu kata-kata yang mengandung ajakan, dorongan, atau bujukan. Pernyataan yang mengandung ajakan, dorongan, bujukan biasanya terdapat pada bagian akhir teks persuasif yang ditandai dengan kata harus, jadikanlah, hendaklah, mari, ayo, dan jangan. Kemudian yang kedua adalah kata ganti. Nah, kata ganti ini agar pembaca lebih terbujuk, penulis menggunakan kata ganti kita. Nah, penggunaan kata ganti kita menyebabkan tidak ada pembeda antara penulis dan pembaca. Jadi, seolah-olah kepentingan pembaca juga sama-sama merupakan kepentingan penulis. Nah, akibat daya pujuknya itu lebih kuat. Yang ketiga yaitu kata penghubung argumentatif. Kata penghubung argumentatif, kata-katanya yaitu jika, sebab, karena, dengan demikian, akibat, oleh karena.
Kata penghubung ini di teks persuasif hanya menggunakan kata penghubung argumentatif. Nah, contoh yang tadi Ibu sebutkan, kata jika, sebab, karena, dengan demikian, oleh karena itu. Berikutnya, kebiasaan berikutnya kata kerja mental. Kata kerja mental ini adalah kata kerja yang menerangkan persepsi, misalnya melihat, merasa, kemudian menjelaskan secara afeksi, misalnya suka, khawatir, dan kognisi. Kognisi ini misalnya berpikir, mengerti. Dalam teks persuasi juga digunakan kata-kata kerja mental. Nah, sebagai contoh kata kerja mental yang lainnya, misalnya diharapkan, memprihatinkan, mengerti, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, atau menyimpulkan. Itu merupakan kata kerja mental. Kebiasaan yang kelima yaitu pendapat dan fakta. Pendapat ini adalah opini hasil pemikiran seseorang, sedangkan fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Ada data-data di dalamnya, ada angka-angka yang jelas di dalamnya. Kemudian yang keenam, kata teknis atau peristilahan yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Misalnya berkaitan dengan teknologi, digunakan kata-kata internet, gawai, daring, ponsel, dan sebagainya. Yang ketujuh, kata perujukan. Kata perujukan ini kata yang merujuk pada sesuatu. Nah, kata perujukan tersebut misalnya seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat, pernyataan-pernyataan seperti itu digunakan untuk lebih meyakinkan dan memperkuat rujukan yang digunakan penulis sebelum atau sesudahnya. Perhatikan teks berikut ini, anak-anakku. Belajarlah dengan tata cara yang baik, yaitu berdoalah sebelum belajar dengan niat tulus akan belajar sungguh-sungguh. Pusatkan pikiran ketika belajar. Ketika kamu mulai merasa jenuh, berhentilah sejenak untuk menenangkan otak. Bisa dengan nonton televisi minimal 10 menit, berdiri, duduk rileks, berjalan mengelilingi ruangan, atau juga menggerak-gerakkan badan. Setelah itu, belajarlah kembali dengan tenang. Nah, ini Anandaku, dilihat dari isi teks tersebut menyampaikan bujukan-bujukan. Hal itu tampak pada kata-kata berikut. Belajarlah, pusatkan perhatian, berhentilah. Dengan karakteristik seperti demikian, teks tersebut tergolong ke dalam bentuk teks persuasi. Demikian Anandaku, pertemuan kita hari ini. Kita sudah belajar mengenai struktur teks yang terdiri dari, tadi sudah disampaikan, pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penugasan kembali. Sedangkan kebahasaan yang kita pelajari dalam teks persuasi ini adalah kata-kata yang mengandung ajakan dorongan atau bujukan, pendapat dan fakta, kata ganti, kata penghubung argumentatif, kata-kata teknis, kata kerja mental, dan kata perujukan. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat buat Ananda ya. Dan jangan lupa, dengan siapapun dan dimanapun Ananda bisa belajar. Terima kasih sudah belajar bersama pada hari ini. Sampai jumpa dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.